Mungkas Podcast. Bahas apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pak Ilham harap semuanya baik-baik saja dan sedang dalam keadaan yang luar biasa. Kembali lagi bersama saya di acara terbaru sekolah kita, Mungkas Podcast. Bahas apa nih? Kembali lagi bersama acara terbaru kita membahas tentang beberapa topik-topik terkait tentang edukasi, aksi dan juga prestasi. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu paling spesial ini di sekolah kita. Ada dengan Ustadz Munhamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat luar biasa. Saya belum nanyakan kabarnya kok sudah dijawab. Gimana? Kabarnya baik ya Ustaz ya? Alhamdulillah sangat baik. Kalau keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah semuanya juga dalam kondisi very well. Alhamdulillah. Masya Allah. Good to hear that. Oke. Untuk puasaan ini ya Ustadz, nggak terasa ya. Kalau kita sudah mendekati akhir-akhir ya. Terus saya pernah ngaji itu kalau di 10 hari terakhir itu ada peristiwa yang namanya Lailatul Qadar. Itu penjelasannya seperti apa? Subhanallah. Tidak terasa Ustadz Ilham dan anak-anakku semua yang ada di rumah, terutama wali murid yang sangat hebat dan luar biasa, seakan-akan kita barusan mengawali sahur kita di Selasa yang lalu. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas ibadah kita dari awal sampai sekarang ini. Amin. Nah, berbicara tentang Lailatul Qadar, 10 yang terakhir, 10 terakhir Ramadan ini tidak bisa kemudian kita pisah dengan awal-awal Ramadan. Bisa dikatakan orang yang hanya dia itu fokus pada 10 terakhir, dia pasti gagal. Ya, jadi harus fokus mulai dari awal Ramadan. Ini mulai harus siap-siap, dia begitu banyak mengambil ilmu dan melatih diri untuk kemudian dia bertanding di 10 yang terakhir. Seperti itu berarti. Berarti kan malam Lailatul Qadar itu identik dengan hari-hari terakhir Ramadan ya Ustaz. Hari-hari terakhir Ramadan itu juga kita menganggapnya sebagai hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, hari yang harus dimeriahkan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Yang menarik ini kalau saya kan ya Ustaz, saya kan orang olahraga. Wah, iya. Kalau saya misal mau ikut pertandingan itu persiapannya itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Ya, ada persiapan awal, ada persiapan khusus, ada waktu pertandingan sama ada waktu peralihan atau istirahat. Nah, itu kan 3 bulan latihannya, terus pertandingannya mungkin hanya 1 sampai 2 minggu. Ya. Nah, kalau Ramadan ini kan justru kebalikannya ya. Kalau Ramadan itu kan justru bulan latihannya. Prakteknya kan di bulan selanjutnya Ramadan. Nah, itu seperti apa? Oh iya, ini terlalu jauh masih ini Pak Ilham ini kan termasuk coach dan player di banyak cabur ya. Yang saya tahu ada bulu tangkis, ada sepak bola, futsal, dan memang beliau atlet hoki Provinsi Jawa Timur. Tangan Pak Ilham ya. Yang mau latihan badminton hubungi guru-guru SD ya. Ya, memang ini nanti pasca Ustadz Ilham. Jadi pasca Ramadan itu memang kita harus bisa merealisasikan apa yang telah kita dapatkan dari madrasah Ruhaniyah Ramadan. Tapi kalau kita fokus di dalam Lailatul Qadar tadi 10 yang terakhir, memang kemenangan ini tidak akan bisa diraih tanpa ada latihan tadi. Dan latihan ini ya sama kalau jenengan sebagai player, apalagi sebagai coach ya harus meramu strateginya kaya apa.
Jangan sampai kemudian anti klimaks di puncaknya 10 terakhir. Ini sering terjadi di masjid-masjid, di banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Awalnya kencang sekali, luar biasa tensinya ini. Tapi di tengah-tengah sudah mulai agak loyo, bahkan di terakhir anti klimaks. Ini yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi harus ada strategi khusus bagaimana kemudian kita bisa move on terus ketika sampai akhir dan mendapatkan kemenangan itu. Oke, seperti itu ya. Berarti harus memang diniatkan dari awal, harus punya tujuan dan tips-tips atau materi-materi latihannya. Nah, materi-materi latihan atau apa yang bisa kita persiapkan itu apa saja sih? Wah, luar biasa, banyak sekali latihan dari mulai awal sebelum Ramadan saja. Di bulan Rajab dan Sa'ban kita sudah dilatih untuk banyak-banyak puasa, banyak-banyak qiyamul lail. Nanti Ramadan pertandingannya. Nah, masuk Ramadan kita sudah tidak gagap lagi, sudah istilahnya sudah menyatu dengan lapangan pertandingan tadi. Sehingga kita tahu likuk-likuk seluk-beluk dari ujung kiri kanan itu sudah tahu sampai di mana sih lapangan ini, sehingga kita bisa adaptasinya itu lebih bagus lagi. Seperti itu ya, Masya Allah. Berarti sebenarnya hampir sama ya dengan kalau saya berolahraga. Apa yang kita lakukan waktu latihan itu ya pasti akan kita lakukan waktu di pertandingan. Jadi di awal-awal kita dilatih di bulan Sya'ban untuk berpuasa, sama juga nantinya di bulan Ramadan kita juga akan berpuasa. Di bulan Sya'ban kita qiyamul lail, di bulan Ramadan kita juga akan melakukan qiyamul Ramadan, seperti itu. Lalu makna kemenangan sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini yang paling penting. Kemenangan itu kan sering orang kemudian euforia begitu luar biasa ketika hari Idul Fitri. Padahal makna kemenangan itu sejatinya bukan itu. Orang yang menang di dalam madrasah rohaniyah Ramadan ini adalah memang orang-orang yang mempersiapkan diri dan ikut pertandingan. Jangan sampai persiapannya sudah sangat luar biasa, ketika masuk pertandingan dia tidak ikut. Ya, apalagi kemudian dia tidak nervous sehingga lari dari gelanggang itu. Jadi ikuti pertandingan. Nah, kemudian kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sih ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dalam Ramadan. Nah, ada surat Ali Imran ayat 134. Nah, surat Ali Imran ayat 134 ini bercerita tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan itu. Di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ini tidak monopoli orang kaya. Ketika kita Ramadan kemudian merasa gimana sih lapar kok gak enak ya. Kita kemudian bisa care dengan orang-orang yang membutuhkan dan kita bisa berbagi dengan mereka. Apa saja, bahkan ada yang luar biasa. Ya, diceritakan dalam sebuah hadis itu ada orang masuk surga itu dengan secuil kurma. Kita mungkin secuil kurma itu apa artinya? Orang ini beberapa hari tidak makan, hanya minum saja. Ketika itu dia mendapatkan beberapa butir kurma. Orang sudah lapar, dapat kurma, ya makanan di Arab sana ya. Betapa bahagia dan senangnya dia. Satu kurma dimakan habis, dua habis. Yang kurma ketiga dia cuil. Ya. Secuilnya dia makan. Tiba-tiba ada orang yang kondisinya hampir sama seperti kondisi ketika dia lapar. Dia melihat orang ini, subhanallah, orang ini sangat kelaparan. Maka secuil kurma yang hendak ia makan itu dikasihkan pada orang yang membutuhkan tadi. Nah, dengan dia sodako itu, karena memang punyanya itu, dia dibebaskan dari api neraka. Luar biasa. Masya Allah. Ini diantaranya dari surat itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Terus wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan
amarah ya. Orang yang mampu menahan marah, gak gampang marah. Wong nek poso itu ya, gak oleh gampang-gampang marah meskipun kita kondisi panas, hari-hari akhir ini agak panas di jalan. Ketika ada macet, klakson dibunyikan, tantin-tantin luar biasa itu. Nah, di kondisi seperti itu kita harus melatih diri. Banyak melatih diri, apalagi yang biasa pegang HP, ada chat dari temannya atau apa yang agak menyinggung, jangan terprovokasi. Kata Nabi, ketika ada begitu, tanamkan dalam diri, ini soim, saya sedang berpuasa. Ya, mungkin itu yang perlu kita tanamkan dari banyak dari lanjutan ayat itu. Tapi ada satu yang paling menarik. Ayat surat Al-Imran ayat 133 itu diawali dengan wasari'u. Jadi sebelum masuk di dalam kontennya ciri orang yang mendapatkan kemenangan, itu ada wasari'u. Wasari itu fi'il amar, bersegeralah. Loh, ini loh kalau pertandingan, kalau kita menghadapi sebuah event gak bersegera, gak cepet-cepet, diambil orang. Nah, betul. Dan di dalam ayat Al-Quran kalau kita pelajari, untuk kebaikan-kebaikan itu banyak yang bersegera. Seperti di HW itu kan ada fastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sip, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masuk berlomba-lomba itu males-malesan. Loh, ini semangat di dalam Al-Quran yang kadang kemudian kita hanya hafal saja. Nah, ini perlu kita maknai bahwa memang untuk kebaikan itu harus bersegera, harus cepat-cepat, harus kita ambil momen itu, jangan sampai terlepas dari genggaman kita. Oke, betul. Berarti kalau orang ingin berbuat baik, Ustadz, berarti memang harus disegerakan ya. Mumpung ada waktunya, misal saya punyanya 5.000, ya sudah, saya bisa memberikannya 5.000, saya berikan aja ke orang. Misal saya punyanya kurma dan air minum, ya saya berikan itu aja, nggak perlu nunggu, oh besok aja kalau saya punya kurmanya 1 dus baru saya kasihkan ke orang lain, seperti itu. Iya, ini harus bersegera. Seringkali yang menunda kegagalan kita dan banyak menjadikan masalah itu kan banyak kita berangan-angan tapi nggak mau melakukan. Nah, itu penghalang terbesar bagi kesuksesan. Benar yang Ustadz katakan tadi. Umar bin Khattab waktu itu khalifah luar biasa. Khalifah itu presiden ya. Tapi suatu ketika dia kepingin untuk wasari'u tadi, bersegera. Loh, ngono iku Umar bin Khattab itu nggak punya apa-apa, Ustaz. Ya. Dia kepingin bersegera mendapat kebaikan. Orang-orang se-Masjid Nabawi itu paginya diumumkan, besok Khalifah Umar bin Khattab mengadakan buka bersama. Wah, sing ngadakno presiden, kira-kira panganane opo? Nah, ini sudah terbayang pada para sahabat, para jamaah di Masjid Nabawi. Nah, wah, meneh iki wis gak mangan sih. Mesti panganan enak nang ngene kono. Wis sing ngundang khalifah, presiden. Wah. Ternyata setelah itu zaman dulu itu kan ada sumur di situ ya. Nah, buka bersama itu diawali dengan itu apa? Takjil ya. Disediakan gelas, suruh baris semua. Semua jamaah di Masjid Nabawi dikasih air itu, suruh minum dulu satu persatu. Setelah itu dipersilakan untuk sholat. Sahabat-sahabat yang ada di situ saling bergumam, loh ini katanya ada buka bersama, loh kok minum tok? Mungkin habis sholat maghrib iki panganane ditokno, biasa ngono ya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Setelah sholat maghrib ternyata gak ada tanda-tanda. Panganannya kok gono ambune sing enak ngono gak ono ya. Wah, maka kemudian saling bertanya, iki bener buka bersama apa tidak ya? Ada yang nyeletuk begitu. Nah, pembantunya Umar kemudian mengatakan begini, ya silakan para jamaah bisa pulang ke rumah masing-masing. Kaget bagi yang paham, wah ternyata Umar ini kepengen wasari'u, cepet-cepet mendapatkan kebaikan, tapi gak duwe-duwe. Presiden gak duwe-duwe waktu itu, sehingga cukup memberikan minuman saja pada mereka. Subhanallah, itu pernah terjadi.
Kayaknya mungkin hanya sekali itu dalam seumur umur dunia ini mungkin. Memang kalau kita ingin berbuat baik ya harus sertakan. Lalu apa yang kita punya ya itu yang kita berikan, tidak perlu menunda-nunda. Selain itu juga lebih mudah ketika kita memberikan apa yang sudah kita punya, apa yang kita dapatkan daripada untuk mencari-cari lagi, Ustaz. Lalu ketika kita menyambut hari kemenangan, pasti ada kendala-kendala tersendiri yang bisa menghalangi kita itu untuk mendapat kemenangan tersebut. Wah, itu ini, apa saja? Iya. Tradisi di negara kita ini kan ya bisa dikatakan unik ya dan menarik juga untuk disimak. Nah, ada tradisi mudik lah, walaupun sekarang ada pembatasan di sana sini, tapi saya yakin banyak juga yang agak melanggar nantinya itu, karena tidak bisa ini dipisahkan dengan budaya Indonesia. Karena mudik tidak boleh, tapi ke mall boleh. Wah, iya. Jadi ketemu saudara nggak boleh, tapi kalau mau lihat hewan di kebun binatang boleh. Ya ini, Nah, itu kebijakannya ini salah satu penghalangnya. Nanti saya khawatir penghalang ini terjadi. Mereka setelah lebaran ya, setelah dia puasa sebulan penuh, menjalankan berbagai aktivitas, setelah sholat tidak lagi kemudian silaturahim, tapi dia kemudian fokus dengan dirinya fokus sendiri. dengan kegiatan rekreasinya. Ke mall mungkin ada yang buka, ada yang kemudian ke tempat rekreasi. Ini yang seringkali terjadi, sehingga momen Ramadan itu hilang. Ada satu hal yang kemudian saya ingat-ingat dari omongan orang tua. Saya nggak pernah membaca literasinya, tapi omongan ini saya rekam begitu lekat di otak saya, yaitu tradisi riayan. Riayan mungkin pernah dengar ya? Bahasa Jawa tuh. Bahasa Kalau Jawa. nggak salah Riadin juga. Ya, ada Riadin juga. Riayan. Satu dulu riayan. Riayan itu ternyata bahasa Jawa yang akar katanya itu dari bahasa Arab. Subhanallah, saya tahunya itu ya dari orang tua. Ternyata riayan itu dari bahasa Arab yang akar katanya riaun wariaun. Tahu ria ya? Ria Pamer. Nah, makanya nek wong Indonesia biasa nek riya iku riayan itu pamer-pameran. Jadi bahasa Arab yang di Jawono ya. Riaun wariaun, riayan pamer baju baru, sepatu, mungkin kendaraan baru, apalagi wong sing merantau. Kalau pulang ke desa nggak bawa kendaraan baru dipikir Paido. Wah, iki wong gak sukses. Iya, kalau itu yang terjadi bahaya, riaun wariaun, pamer-pameran, sehingga setelah terjadi itu habis itu pahala-pahala yang kita lakukan atau aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, tadi riadin. Apa riadin ini? Beda lagi. Ini lebih ekstrim riadin ini. Riadin itu terdiri dari dua kata. Riaun wadainun. Wah, apa dainun itu? Waduh, saya kurang paham. Iya, ada Ustaz Rosi yang menjelaskan. Riaun itu pameran. Dainun itu hutang. Waduh. Jadi dia ini pamer-pameran dari hutang. Subhanallah. Nah, itu terjadi loh, Ustaz. Terjadi. Di desa-desa itu kalau ambil sepeda motor kan cukup 500.000 dapat. Sekarang apalagi 200.000 juga sudah bisa. 200.000 dia dibayar, kemudian bawa ke desa, pikir iki loh oleh sepeda motor anyar, hasilnya kerja nang Surabaya, padahal ke utang. Apalagi yang ekstrim mobil, wah mungkin DP-nya sekitar 10 juta atau 15. Bawa mobil baru ke desa, dipikirnya mobilnya sendiri, padahal dari utang tadi. Ini banyak kendala ya yang penghalang bagi kesuksesan kita menuju hari kemenangan itu. Memang yang semestinya hari kemenangan itu harus sahdu dimeriahkan dengan hati kita, ya, suasana hati, bukan kemudian hal-hal seperti itu yang berujung pada euforia yang tidak ada gunanya. Karena memang kalau sudah menjadi budaya itu memang sulit sekali dihilangkan, ya Ustaz. Wah, iya. Saya juga waktu dulu kecil itu hari raya dibelikan baju baru gitu suka.
begitu setelah beranjak dewasa sudah bisa alhamdulillah sudah bisa cari rezeki sendiri. Ketika mendekati hari kemenangan itu selalu berpikir kira-kira nikmatnya itu sama nggak sih ketika kita beli baju baru dengan kita merasakan kemenangan yang benar-benar, oh ini loh saya dapat hidayah ketika menang di bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak beribadah, sholat, puasanya juga lancar dan sebagainya seperti itu. Lalu memang hari raya itu nikmatnya banyak sekali nih, hikmahnya sangat banyak. Tentunya sesuatu yang nilainya berharga itu untuk meraihnya juga butuh pengorbanan yang lebih. Betul sekali, perjuangan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan kebaikan itu dari awal sampai dan iya memang kita tidak bisa meraih kemenangan seperti yang jenengan katakan tadi ya. Nikmatnya mana? Biyen ya wis dikai klambi suweneng. Ketika sudah dapat sendiri kan beda kan suasana. Nah, itu saya kira sangat bagus sekali. Itu bisa dikatakan experience religion. Jadi pengalaman keberagamaan seseorang itu sangat menentukan. Ya, sekarang sudah besar sudah bisa merasakan di mana sih nikmatnya itu. Dan inilah hal yang paling krusial di dalam Ramadan, menjadikan orang itu balance, seimbang antara aspek jasmania dan rohania. Ini yang paling penting. Kalau di Jepang itu katanya jenengan kemarin ada menteri kesepian ya. Menteri kesepian baru dilantik. Luar biasa. Saya tidak membayangkan di Indonesia. Karena angka bunuh diri, kematian karena bunuh dirinya Jepang itu makin hari makin meningkat ya. Jadi orang Jepang langsung berpikir, oh gimana kalau kita bentuk tim kementerian menteri kesepian. Nah, itu di Indonesia terpikirkan nggak ya seperti itu ya? Semoga saja. Subhanallah, itu terjadi hal yang tidak pernah kita pikirkan itu loh. Terjadi di luar negeri. Kenapa? Karena nggak ada balance. Manusia ini kan seperti bisa dikatakan radio stereo, dua band ya. Yang itu satu sama lain itu harus saling berhubungan dan saling seimbang. Nah itu andai kata orang Jepang itu ngerti Islam ngono pelajari insya Allah nggak sampai ngono. Gak usah itu menteri kesepian. Kayak iya menteri khusus dalam pembinaan mental spiritual. Masya Allah seperti itu. Untung deh kalau misalnya dia belajar ke Mumtaz insya Allah dikasih tahu itu. Banyak ustaz di sini ya. Atau besok sekolah kita yang bertolak ke Jepang mungkin bisa. Kita inginlah nanti coba kita hubungi menteri kesepian Jepang itu ya apa. Sponsor ya kalau dia mau ya. Pak Sulkan siap kan? Pak Ustadz Sulkan ini ada pakarnya nih. Insya Allah ya. Mungkin kalau ustadz-ustadzanya belum bisa mewujudkan hal seperti itu, insya Allah murid-murid Mumtaz yang sekarang ya, insya Allah kedepannya bisa menjadi salah satu tokoh-tokoh yang menginspirasi di Indonesia, apalagi bisa di dunia pun juga. Masya Allah itu sangat-sangat gimana ya, kita bersyukur sekali mungkin ya, Ustaz. Saya kepingin anak-anakku semua di rumah yang sangat hebat dan luar biasa ya, kalian harus jadi agen-agen perubahan ya, harus jadi agen-agen perubahan yang membawa Islam rahmatan lil alamin dan Islam berkemajuan ini ke seluruh pelosok negeri dan dunia ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia ya. Di tengah-tengah kehidupan yang keras ini kita berharaplah nanti suasana bisa menjadi lebih rileks, lebih lunak, damai dan menyenangkan. Jadi Islam itu akan dipandang sebagai agama yang membawa perubahan dan solusi. Ini penting. Dan itu ternyata di Jepang juga sudah mulai banyak orang-orang Jepang yang dalam tanda kutip ateis ya. Mereka kan kadang ya susah ya agamanya itu apa, lahir agama Shinto, tengah-tengah dia agama Kristen, kemudian pindah Buddha, meninggalnya jadi Kristen lagi. Nah itu gimana? Tadi di Jepang ternyata organisasi Islam di sana bagus sekali. Saya lihat di banyak media itu ternyata di beberapa tempat terutama di hotel-hotel, di bandara itu disediakan Al-Quran ya. Ini sebagai agen perubahan. Seperti itu. Lalu yang terakhir Ustaz,
ketika kita misal di Ramadan tahun ini kita sudah meraih kemenangan. Nah, untuk mempersiapkan di Ramadan kedepannya itu kan seperti apa? Karena saya juga sebagai orang olahraga itu mempertahankan trofi ini lebih sulit, iya. daripada untuk merebut atau meraihnya. Misal sekarang kita peringkat 2, untuk motivasi ke depan, kita harus bisa juara 1. Ya, itu pasti lebih tinggi daripada ketika kita sekarang sudah dapat piala. Mungkin kedepannya kita lebih nyantai, lebih layak-layak gitu. Itu Ya, gimana? memang mempertahankan kemenangan itu sangat-sangat sulit ya, lebih sulit daripada kita meraihnya. Nah, tipsnya adalah jadikan hari-hari di luar Ramadan 11 bulan ke depan ini menjadi hari-hari yang bernuansa Ramadan. Ya, dengan kita melaksanakan puasa sunnah, nanti di Syawal ada 6 hari bulan 6 hari itu ya, puasa Syawal dan hari-hari yang lain. Mungkin itu Ustaz ya, Ilham, semangat semuanya dan mari kita raih kemenangan bersama-sama di bulan Ramadan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah sampai di akhir acara ini Ustadz. Selain itu tetap ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad, orang yang dapat meraih kemenangan itu orang-orang yang menafkahkan sedikit hartanya, lalu menahan amarahnya, dan mampu dengan mudah memaafkan orang lain. Jadi jangan lupa untuk murid-murid sekalian, anak-anak mumtaz yang luar biasa, tanamkan dalam diri kalian sendiri untuk mudah memaafkan orang lain, tidak mudah tersulut emosinya, dan selalu berbuat baik. Berikan apa yang kalian punya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Untuk hari ini mungkin cukup. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita SD Muhammadiyah 10. Jangan lupa follow Instagramnya juga di @sd_muhammadiyah 10. Akhirul kalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Mungkin kita akan bertemu ya, di kesempatan selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.